A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Kenapa saya selalu mengatakan sahabatku, saudaraku? Karena kita satu akidah, yaitu beragama Islam. Orang yang beragama Islam itu adalah orang bersaudara. Nah, makanya saya selalu katakan saudaraku. Jadi di pagi hari Jumat ini saya akan membawa sahabat-sahabatku, saudaraku untuk merenungkan, memikirkan video yang akan saya tayangkan berikut ini. Karena sholawat dinomor-satukan oleh mereka, ini yang menjadi alasannya kita sini. Kalau Allah perintahkan kepada kita zakat, tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan bahwa Allah itu mengeluarkan zakat. Kalau Allah perintahkan kepada kita puasa haji, tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan bahwa Allah itu haji dan puasa. Tapi manakala Allah perintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Habibina Muhammad, lihat kalimatnya. Innallaha wa malaikatahu Allahumma salli wa sallim wa barik. Masya Allah, Pak. Nah, setelah sahabat-sahabatku, saudaraku melihat video tersebut, yang kita jadikan narasumber untuk kita pikirkan dan kita renungkan apa yang dia sampaikan, sesuai daripada nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Jangan kau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Yuk kita kupas tuntas pada pagi hari Jumat ini. Di sana Habib dari video tersebut menerangkan bahwa itu adalah seorang Habib. Nah, seorang Habib, dia berceramah bahwa Allah bersolawat kepada Nabi dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah tidak mengerjakan sholat, Allah tidak berpuasa, Allah tidak zakat, Allah tidak haji. Nah, hari itu dibikin perbandingannya. Jadi dia adakan perbandingan. Allah itu berselawat kepada Nabi, para malaikat berselawat kepada Nabi, ya kan? Tanpa dia memahami kenapa Allah berselawat kepada Nabi dan kenapa pula malaikat berselawat kepada Nabi. Apakah Nabi Rasul kita Nabi Muhammad SAW butuh selawat daripada para malaikat? Apakah Nabi kita, Rasul kita butuh selawatnya para malaikat? Maka dikatakanlah oleh beliau bahwa Allah tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tapi Allah berselawat kepada Nabi. Malaikat berselawat kepada Nabi tanpa dia paham. Tanpa paham, membaca iya, mengetahui iya, paham enggak. Aduh. Jadi kalau berceramah seperti ini akan menimbulkan bermacam-macam penafsiran tanpa dia menjelaskan kenapa Allah berselawat kepada Nabi, kenapa para malaikat berselawat kepada Nabi, dan kenapa Allah perintahkan umat Nabi Muhammad untuk berselawat kepada Nabi. Kenapa? Nah, jadi sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, Allah berselawat kepada Nabi menunjukkan kepada manusia, bukan hanya orang beragama Islam, bukan hanya orang beragama Islam, bukan. Allah berselawat kepada Nabi menunjukkan kepada manusia, kepada malaikat,
kepada seluruh ciptaannya bahwa kedudukan yang paling tinggi di sisinya adalah Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ditunjukkan oleh Allah berselawat kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberitahukan kepada semua ciptaannya bahwa kedudukan yang paling tinggi di sisinya adalah Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makanya Allah itu berselawat. Malaikat mengetahui bahwa kedudukan Nabi kita, Rasul kita di sisi Allah di atas mereka, maka mereka pun berselawat kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa beruntungnya kita ini, termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa beruntungnya. Para nabi, para rasul ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendapat nabi di antara para nabi dan rasul adalah Nabi Isa alaihissalam, yang akan memeluk agama Islam, agama satu-satunya di akhir zaman. Itulah menunjukkan bahwa kedudukan Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah adalah yang paling utama, yang paling tinggi di antara semua ciptaannya. Kita umat Nabi Muhammad berselawat. Ya Ustaz, berselawat Ustaz. Kadang-kadang. Nah, kadang-kadang. Kita Allah sendiri berselawat. Nah, yang kedua, dia mengucapkan Allah tidak sholat, Allah tidak puasa, Allah tidak zakat, Allah tidak haji. Kok dilarikan ke sana sebagai bahan perbandingannya? Kalau Allah itu sholat, kalau Allah itu puasa, kalau Allah itu berzakat, kalau Allah itu haji, lalu siapa yang merintahkan Allah? Apakah ada Allah yang lain? Hah? Apakah ada Allah yang lain sehingga Allah melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, zakat, haji, puasa? Apakah ada Allah di atasnya? Enggak ada. Itu perintah Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat, untuk berpuasa, untuk membayar zakat, untuk pergi haji. Itu perintah Allah. Jadi ceramah Habib aneh. Ceramah Habib seperti ini aneh. Mengetahui iya, membaca iya, paham enggak, tapi berceramah. Dan kenapa Habib ini berceramah seperti itu? Apa kaitannya dengan beliau? Apakah ada kaitannya sama beliau atau tidak? Tentu ada kaitannya. Dia ingin menunjukkan kepada pengikutnya bahwa dia sebagai cucu Nabi adalah orang yang utama di antara manusia. Itu yang dia tunjukkan. Dan diselimutinya supaya orang memuliakan dia, supaya orang mengikuti dia, supaya orang melayani dia secara gratis. Kalau ada uang, kasihkan sama dia, karena dia cucu Nabi. Mencari dunia, hubbud dunia, cinta akan dunia. Jadi beginilah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Makanya Allah ciptakan pikiran dan dianugerahkan kepada manusia untuk berpikir supaya mendapat ke jalan yang ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang dirahmati, dan jalan yang diredoi.
Ustaz, apa buktinya bahwa kedudukan Nabi kita, Rasul kita yang paling tinggi di antara ciptaan Allah, yang paling utama daripada ciptaan Allah? Buktinya, di dalam firman Allah dalam Al-Quran, sudah kusempurnakan agamamu, kuredoi Islam agamamu. Coba cari kitab di Injil, Taurat, Zabur, ada Allah berkata seperti itu? Adakah Allah berkata seperti itu? Coba tanya itu pada ahli-ahli kitab itu. Tanya kepada ahli-ahli kitab itu. Adakah di Zabur, Taurat, Injil Allah berkata, telah kusempurnakan agamamu, telah kuredohi agamamu, Islam agamamu? Coba cari. Tentu kalau di Taurat tentu Taurat. Kalau dia Injil, Injil. Kalau dia Zabur, tentu Zabur. Kalau ini karena Al-Quran. Al-Quran agama Islam kitabnya. Maka agama Islam telah aku telah sempurnakan agamamu, kulah kuredoi Islam agamamu. Itu buktinya bahwa kedudukan Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad SAW adalah yang paling tinggi daripada ciptaan-ciptaan yang lain di sisi Allah. Makanya kita berselawat, kita mengakui, kita menyatakan bahwa benar kedudukan Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW adalah yang paling tinggi di antara ciptaan Allah di sisinya. Yang paling utama ciptaan daripada ciptaan Allah. Hanya Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW yang paling utama di sisi Allah. Tidak ada yang lain. Jadi, paham nggak? Kalau sudah disebutkan seperti itu, kalau sudah Allah mengatakan seperti itu, paham nggak? Itu menunjukkan, memberitahukan kepada umat Nabi Muhammad SAW, memberitahukan kepada orang yang beragama Islam bahwa umat Nabi Muhammad SAW di atasnya para malaikat, di atas daripada seluruh ciptaan Allah. Yang mengikuti siapa? Ya udah pastilah. Ya kan udah pastilah yang mengikuti Nabi Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Kedudukannya paling tinggi di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lain, di antara umat-umat yang lain. Makanya umat Nabi Muhammad inilah yang pertama kali yang akan masuk ke surganya Allah. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jangan kita terkecoh dengan permainan kalimat, permainan kata-kata. Jangan mudah terkecoh. Kita gunakan pikiran kita. Karena sesuai dengan nasihat daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Jangan engkau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Semoga sahabat-sahabatku semakin meningkat keimanannya, semakin tepat keimanan di dalam diri, tidak mudah digoyah laksanakan daun di tiup angin. Dan apabila ada sahabat-sahabat kita, saudara kita yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka. Semoga Allah mengangkat penyakit mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan kesehatannya, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.